Kisah-kisah soal keyakinan yang luar biasa itu seringkali muncul dari zaman yang paling gelap loh. Hari ini, kita bakal menelusuri salah satunya, kisah Santo Irenaeus dari Sirmium. Dia ini seorang uskup muda yang dihadapkan pada pilihan yang, wah, mustahil banget di bawah kekuasaan Romawi. Coba deh kita pikirin, apa sih yang bisa bikin seseorang, apalagi seorang pemimpin yang masih sangat muda, sampai rela memilih kematian daripada mengkhianati keyakinannya? Nah, untuk cari tahu jawabannya, kita harus mundur sedikit, kembali ke awal abad keempat, ke masa kekaisaran Romawi yang lagi panas-panasnya. Oke, jadi cerita kita dimulai di kota Sirmium. Ini adalah pusat dari provinsi Romawi Pannonia. Di sana, ada seorang pemuda bernama Irenaeus, dan dia ini bukan pemuda biasa loh, tapi seorang uskup. Masih muda, tapi tanggung jawabnya besar banget. Dan semangat serta dedikasinya itu jangan ditanya. Jadi Irenaeus ini bukan cuma pemimpin formal aja ya. Dia itu udah jadi kayak tiang penopang iman buat komunitas Kristen di Sirmium, yang notabene adalah kota yang sangat penting secara strategis buat kekaisaran Romawi pada saat itu. Biar kebayang, Sirmium ini bukan kota sembarangan. Posisinya ada di Provinsi Pannonia, yang kalau sekarang itu kira-kira ada di negara Serbia. Dan kota inilah yang nantinya jadi panggung buat puncak drama kehidupan Irenaeus. Tapi, semua ketenangan itu nggak berlangsung lama. Dunia yang dikenal Irenaeus sebentar lagi bakal jungkir balik gara-gara satu perintah langsung dari pucuk pimpinan Kekaisaran Romawi. Nah, ini dia pemicunya. Kaisar Diocletianus. Masa pemerintahannya itu jadi salah satu periode paling suram buat umat Kristen. Penganiayaan besar-besaran yang dia mulai di tahun 303 Masehi, itulah yang pada akhirnya menentukan nasib uskup Irenaeus. Dan tentu saja, sebagai seorang uskup, sebagai pemimpin komunitas, Irenaeus langsung jadi target utama dari perintah kaisar ini. Ya, bisa ditebak, penangkapannya cuma tinggal menunggu waktu. Dan benar saja, dia ditangkap dan diseret menghadap gubernur. Disinilah dia dihadapkan pada satu pilihan. Sebuah pilihan yang bakal menguji imannya sampai titik darah penghabisan. Ultimatum dari gubernur itu singkat, jelas, dan kejam. Cuma ada dua pilihan, persembahkan kurban untuk dewa-dewa Romawi atau siap-siap disiksa sampai mati. Nggak ada tawar-menawar. Tapi, jawaban Irenaeus sama sekali bukan minta ampun. Justru dengan kata-kata ini, dia bukan cuma menolak, tapi seolah-olah menyambut penderitaan itu sebagai jalan untuk bisa ikut merasakan sengsara Tuhannya. Ini pernyataan iman yang, wah, luar biasa banget. Dengan jawaban itu, ya udah, nasibnya bisa dibilang terkunci. Tapi ternyata belum selesai sampai di situ. Sebelum eksekusi, pihak berwenang masih coba cara lain buat menghancurkan mentalnya dengan cara yang paling kejam. Gimana caranya? Ya lewat siksaan fisik. Mereka pikir dengan menyakiti tubuhnya, semangatnya bakal hancur juga. Tapi ternyata siksaan fisik aja nggak cukup. Justru ujian terberatnya datang dari sisi emosional. Bayangin, orang-orang terdekatnya, ibunya, saudara-saudaranya, teman-temannya, semua datang memohon-mohon supaya dia mau menyangkal imannya, supaya dia selamat. Jadi, coba bayangin situasinya. Di satu sisi disiksa secara fisik, di sisi lain hatinya hancur lihat keluarganya memohon. Tapi di tengah semua itu, Irenaeus tetap teguh. Imannya sama sekali nggak goyah. Ini bukti kalau keyakinannya jauh lebih kuat dari rasa sakit fisik ataupun ikatan duniawi. Karena imannya terbukti nggak bisa dipatahkan, ya sudah, gubernur akhirnya menjatuhkan vonis mati. Inilah saat-saat terakhir dalam hidup Irenaeus. Menurut catatan para saksi mata, momen-momen terakhirnya itu sungguh luar biasa. Dia berjalan ke tempat eksekusi tanpa rasa takut sedikit pun. Bahkan, dia membuka pakaiannya sendiri, mengangkat tangannya berdoa, dan pasrah menerima takdirnya dengan begitu tenang dan agung. Dan pada tahun 304, ia pun menerima mahkota kemartirannya. Tapi tunggu, ada satu detail terakhir yang menurut saya paling menyentuh dari semua kisah ini, yaitu arti dari namanya sendiri. Nama Irenaeus itu asalnya dari bahasa Yunani, yang artinya damai. Ironis kan? Seorang uskup bernama Damai justru menemukan kedamaian sejatinya di tengah-tengah penderitaan dan kekerasan yang luar biasa. Dia meninggalkan warisan yang abadi, sebuah bukti nyata bahwa keyakinan itu bisa memberi kekuatan yang tak terbatas, bahkan saat berhadapan langsung dengan kematian.